Om Swastiastu. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan bahas mengenai prinsip motivasi desain pesan pembelajaran. Yaitu yang pertama ada prinsip umum motivasi dan yang kedua ada prinsip motivasi dalam desain teks dan gambar. Prinsip motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Proses mendesain pesan pembelajaran mesti memperhatikan prinsip motivasi sebagai acuan keefektivitasan pesan yang akan disampaikan. Prinsip umum motivasi. Yang pertama, keingintahuan dan variasi. Jika stimulus berupa rasa ingin tahu disajikan beberapa menit saja, maka kemungkinan besar motivasi seseorang dapat dibangkitkan. Variasi yang dapat dilakukan yaitu mulai dari pemaparan konsep, kemudian berikan contoh-contoh, dan terakhir berikan latihan atau praktek. Yang kedua yaitu relevansi, di mana cara yang dapat dilakukan dalam prinsip relevansi yaitu 1. Bangun hubungan antara isi pelajaran dengan kebutuhan dunia nyata. Yang kedua, hubungan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh pembelajar dan adanya kejelasan antara tujuan pembelajaran dengan tujuan belajar pembelajaran. Selanjutnya ada tantangan. Pesan pembelajaran yang mengandung tantangan akan cenderung memotivasi untuk belajar. Jenis tantangan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif pembelajar. Dampak positif. Ada 4 cara yang dapat digunakan, yaitu gunakan kepuasan intrinsik dan penghargaan positif untuk menjaga motivasi belajar. Yang kedua, berikan kesempatan kepada pembelajar untuk menerapkan pengetahuan yang baru diperoleh sehingga dapat menimbulkan kepuasan diri. Yang ketiga, penghargaan yang diberikan terdapat sebuah prestasi biasa diikuti oleh kesuksesan. Dan yang keempat, penghargaan dari luar dapat memperbaiki motivasi belajar materi secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu ada prinsip motivasi dalam desain teks dan gambar, di mana yang pertama yaitu kesan positif. Kesan positif akan mempengaruhi sikap pembelajar. Sikap positif merupakan tangga pertama dalam dimensi belajar. Apabila tidak terjadi sikap positif, maka cenderung belajar tidak akan berhasil atau tidak bisa menuju ke tangga selanjutnya. Selanjutnya ada keterbacaan teks. Ada 2 prinsip utama dalam keterbacaan teks, yaitu yang pertama gunakan gaya penulisan seperti ukuran, jenis, penomoran, spasi, dan warna yang mudah dibaca dan dipahami. Kemudian yang kedua yaitu gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya, kejelasan gambar. Pesan yang disajikan melalui gambar akan sangat membantu pembelajar menginterpretasikan pesan. Kemudian ada kemudahan tata letak atau layout, di mana tata letak sebuah pesan baik teks maupun gambar sangat memberikan banyak kemudahan bagi pembacanya. Jadi tata letak mesti memperhatikan kemampuan visual pembaca agar dapat menimbulkan kenyamanan. Selanjutnya ada kemenarikan gambar. Gambar yang menarik dapat membangkitkan motivasi pembaca. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan gambar yaitu gunakan gambar yang menarik, gambar yang membuat hal baru atau suatu cerita, dan gambar yang berwarna. Selanjutnya ada bangkitkan minat, di mana menyajikan topik-topik yang menarik, menantang, penuh tanda tanya merupakan upaya-upaya menarik minat pembaca di awal-awal penyajian pesan. Jadi disarankan agar membangkitkan minat pembaca ketika kali pertama pembaca melihat pesan, mulai dari judul, jenis huruf, ukuran, warna, dan juga gambar. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.